Halo, nama saya Luciano Pergondalu dengan NIM D22.2020.03151. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem endokrin. Silakan menyimak. Nomor 1. Macam-macam kelenjar endokrin. Yang pertama yaitu kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar ini terletak di dasar cerebrum di bawah hipotalamus. Nah, kelenjar ini bertugas menghasilkan hormon yang membantu mengendalikan banyak proses dan fungsi organ pada tubuh Anda. Kelenjar pituitari ini dikenal sebagai masternya kelenjar, ya, atau sering kita sebut master of gland, karena menghasilkan hormon yang mengatur fungsi kelenjar atau sistem hormon lain seperti kelenjar tiroid, ovarium, testis, dan kelenjar adrenal. Nah, kelenjar hipofisis ini terbagi menjadi 3 lobus dan masing-masing menghasilkan hormon yang berbeda-beda, yaitu lobus anterior, lobus intermedia, dan lobus posterior. Nah, berikut adalah gambar dari kelenjar hipofisis atau pituitari. Kedua, kelenjar tiroid atau gondok. Kelenjar ini terletak di bagian bawah leher di dekat jakun. Nah, kelenjar tiroid ini menghasilkan 3 hormon, yaitu yang pertama, tiroksin, untuk membantu dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan kematangan seks. Yang kedua, tritotironin. Nah, ini berfungsi untuk mengatur distribusi air dan garam dalam tubuh. Yang ketiga, kalsitonin, yaitu untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Nah, berikut ini adalah gambar dari kelenjar tiroid atau gondok. Yang ketiga yaitu kelenjar paratiroid atau anak gondok. Nah, kelenjar ini terletak di bagian bawah kelenjar tiroid. Fungsi dari kelenjar paratiroid ini yaitu untuk mengatur metabolisme fosfor dan kadar kalsium di dalam darah. Nah, berikut ini adalah gambar dari kelenjar paratiroid. Yang keempat, kelenjar pankreas atau pulau Langerhans. Kelenjar ini terletak di dekat lambung. Nah, di sini pankreas memiliki 2 fungsi utama, yaitu 1. Fungsi eksokrin. Pankreas mengandung kelenjar eksokrin yang menghasilkan enzim penting untuk pencernaan. Nah, yang kedua yaitu fungsi endokrin. Komponen endokrin pankreas terdiri dari sel pulau kecil, yaitu pulau Langerhans, yang membuat dan melepaskan hormon penting ke aliran darah. Nah, 2 hormon yang paling utama adalah insulin dan glukagon. Insulin bertindak untuk menurunkan gula darah dan glukagon bertindak untuk meningkatkan gula darah. Berikut merupakan gambar dari kelenjar pankreas. Yang kelima, yaitu kelenjar gonad atau kelenjar kelamin. Kelenjar ini pada pria terletak di testis, sedangkan pada wanita terletak di ovarium. Nah, pada wanita terletak di ovarium, hormon yang dihasilkan yaitu pertama, estrogen. Fungsinya untuk mempertahankan pembentukan ovum dan ciri-ciri kelainan sekunder. Yang kedua, progesteron. Fungsinya mengatur pembentukan plasenta dan produksi air susu. Nah, yang pada laki-laki terletak di bagian testis. Hormon yang dihasilkan yang terpenting yaitu testosteron. Nah, ini berfungsi untuk mempertahankan proses pembentukan sperma dan menumbuhkan ciri-ciri kelainan sekunder. Berikut adalah gambar dari kelenjar gonad atau kelenjar kelamin. Yang keenam, yaitu kelenjar adrenal. Kelenjar ini terletak di atas organ ginjal. Kelenjar ini terdiri dari 2 bagian yang memiliki fungsi sendiri-sendiri, yaitu yang pertama, korteks, menghasilkan hormon korteks mineral untuk menyerap natrium, darah, dan mengatur reabsorpsi air di ginjal. Yang kedua, glukokortikoid, untuk mengubah protein menjadi glikogen, mengubah glikogen menjadi glukosa, dan menaikkan kadar glukosa pada darah. Yang ketiga yaitu androgen, untuk membentuk sifat kelamin sekunder laki-laki.
Nah, yang kedua itu medula, menghasilkan hormon adrenalin untuk mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah. Nah, ini adalah gambar dari kelenjar adrenal. Yang ketujuh dan yang terakhir ini adalah kelenjar timus. Kelenjar ini terletak di daerah dada. Kelenjar ini menghasilkan satu hormon, yaitu thymosin, yang berfungsi untuk membantu sistem kekebalan tubuh. Berikut adalah gambar dari kelenjar timus. Pada soal yang kedua ini, saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja hormon dari kelenjar endokrin pada bagian kelenjar paratiroid. Mekanisme kerja hormon dari kelenjar endokrin pada bagian kelenjar paratiroid. Nah, paratiroid bekerja langsung pada tulang untuk meningkatkan resorpsi tulang dan memobilisasi CA2+. Selain meningkatkan CA2+, plasma dan menurunkan fosfat plasma, paratiroid meningkatkan ekskresi fosfat dalam urin. Efek fosfasturik ini disebabkan oleh penurunan reabsorpsi fosfat di tubulus proksimal. Paratiroid juga meningkatkan reabsorpsi CA2+ di tubulus distal, walaupun ekskresi CA2+ biasanya meningkat pada hiperparatiroidisme karena terjadi peningkatan jumlahnya yang difiltrasi yang melebihi efek reabsorpsi. Paratiroid juga meningkatkan pembentukan 1,25 dihidroksikolekalsiferol, metabolit vitamin D yang secara fisiologi aktif. Hormon ini meningkatkan absorpsi CA2+ dari usus, tetapi efek ini tampaknya disebabkan hanya akibat stimulasi pembentukan 1,25 dihidroksikolekalsiferol.